kenapa nih rombongan jadi kepisah? Ada yang ke sana, ada juga yang ke sana. Di dalam itu banyak sesaji. Mas, ini satu jempol. Oh, ada bekas satu, iya, satu jempol manusia. Setelah berpisah dari rombongan, kami pun mengikuti para sesepuh untuk melakukan doa-doa di beberapa tempat yang dianggap sakral. Tempat sakral yang pertama yaitu Cikahuripan. Ya pemirsa, kita sudah sampai di Cikahuripan. Cikahuripan sebelum kita sampai ke teras 2. Bapak, ini apa yang sedang sesepuh? Ini adalah satu acara sebelum kita memasuki ke kesepuhan. Kita harus mensucikan dulu di sini dengan cara kita membersihkan diri di Cikahuripan. Sebelum kita nanti memasuki asal, sebab itu kita dia tempat masuk untuk ke tempat ritual. Jadi seperti biasa sebelum masuk ke tempat sakral Kita harus menyucikan diri dulu dan disinilah lokasi pertama untuk kita menuju ke lokasi ritual. Kedua, kita ikut doa. Air sebagai sumber dan asal kehidupan manusia. Dalam kondisi yang bersih, manusia sudah pantas untuk memulai sebuah kehidupan dan memulai perjalanan spiritualnya. Dia perjalanannya lumayan cukup terjal ya Mbak Cukup ya? terjal, jadi Jalan setapak ya? iya, Nanjak juga. menanjak, setapak, perjuangan yang luar biasa. Pemirsa, dari Cikahuripan. Dari Cikahuripan menuju ke titik 2, ternyata medannya cukup berat ya Mbah ya? Ya, dan ini salah satu simbol bahwa disinilah arti perjuangan dari penyucian menuju ke lokasi yang pertama untuk ritual dengan jalan yang begitu susah untuk kita lalui. Iya. Lewat sini ya? Iya, lewat sana. Silahkan. Ayeuna terus makin ke batu kaca-kaca. Artinya apa itu Pak? Kaca-kaca itu di lawang bernete atau nanti perjalanan siang atau wangi kiri dan kanan. Atau melangkahnya mau kiri dulu atau kanan dulu. Sebab di dunia ini ada kaitan dengan pepasangan kebaikan dan Keburukan. Nah, kita mudah-mudahan mangkatnya ke negara Padang melangkah yang akan menuju Kebaikan. Niat baik, insya Allah hasilnya baik ya Pak ya? Nah, Ya, boleh lihat ke sana ya Pak ya, boleh dilanjutkan. Yuk Di. Perjalanan spiritual kembali berlanjut menuju ke sebuah batuan yang diberi nama Batu Kaca-Kaca. Sebagai tempat wisata spiritual, situs Nagara Padang dipercaya dapat menyeratkan perjalanan hidup manusia. Jadi di sana itu ada dua hal ya. Satu cerita tentang orang bijaksananya, lalu yang kedua
lokasinya, batu-batunya. Orang bisa membayangkan mulai dari lahir, dirawat ibu, lalu setelah itu sekolah, lalu setelah sekolah pasti pada akhirnya akan ujian, selesai, lulus, ujian, lalu setelah itu biasanya orang mulai mencari-cari, saya mau ngapain, saya mau buat apa di hidup ini. Situs ini juga memiliki batu-batuan besar yang saling bertindihan laksana bangunan yang menjulang tinggi ke atas kanopi hutan di sekelilingnya. Sebagai bagian dari rangkaian pegunungan Bandung Selatan, batu-batu di sini memiliki umur yang sangat tua, yaitu masa Miosen. Nagara Padang itu diartikan gini, Padang itu kan terang. Kata Sunda sendiri dalam beberapa literatur katanya sebagai putih, bersih, bercahaya. Negara Padang adalah suatu tempat di mana diakui sebagai tempat yang suci. Negara Padang itu negara yang bersih. Dikenal dengan kesantunan yang sangat tinggi, masyarakat Sunda juga mengenal peribahasa pipit amit ngalamenta. Yang artinya adalah jika kita ingin melakukan sesuatu atau memasuki sebuah tempat, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Bukan untuk menyembah kepada hal-hal yang dianggap goib. Jadi kita tuh di orang Sunda itu sebetulnya lebih pada berserah sebetulnya kepada Gusti. Nah, jadi andai kata satu tempat mau kita lengkahin saja, itu dia minta amit dulu. Barangkali ada kehidupan sebelumnya yang telah menduduki tempat itu. Jadi kita permisi dulu. Jadi istilahnya bibit amit. Situs Nagara Padang dipercaya dapat menjeratkan perjalanan hidup manusia, tidak hanya jasmani, tapi juga rohani. Keberadaan dan perjalanan hidup manusia diawali dengan proses kelahiran. Di Nagara Padang terdapat satu batuan yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai batu yang berbentuk sebagai rahim sang ibu. Bapak, ini kan disebut batu rahim atau batu Palawangan. Ya. Ini kenapa disebut batu rahim? Boleh Bapak tunjukkan? Ya, dikarenakan. Boleh anak aja Pak? Ya, silakan. Ya, dikarenakan kan ini masalahnya sepertinya kan ini di atas. Ya. Dan di atas kan menuju ya ke bawah. Sepertinya kan kita kan ada di dalam rahim ibu atau perut ibu. Nah, udah sampai ke sini kan kita ya turun ke bawah sampai ke alam dunia ini, alam sana ini. Nah, udah di sini ya udah ada di alam dunia kan otomatis kan ya kita diurus ibu ya sama ibu. Terus masalahnya kita juga harus menghormati kepada ibu. Ya, jadi memang disebut batu rahim atau Palawangan memang ada satu bentuk juga yang menyerupai rahim ya Pak. Ya. Menyerupai rahim ibu. Dan ini yang kita lihat ini adalah contoh tidak baik. Karena ini adalah perbuatan dari orang-orang iseng yang tidak menghargai adat budaya ya Pak ya. Batu Palawang Ibu juga menyiratkan sebuah kehidupan baru seseorang untuk memulai tujuan awal hidupnya. Kasih sayang ibu sejak melahirkan anak ke dunia menjadi awal terbentuknya pola pikir sang anak. Maka dari itu tak jauh dari batu Palawangan Ibu terdapat satu batu yang dikenal dengan nama Batu Paibuan. Ini batunya Pak? Ya. Ini batu Paibuan. Ini disebut batu Paibuan kenapa nih Pak? Dikarenakan kan ini ada batu pupur. Ya. Pupur itu bisa dipakai bedak kita. Ya. Untuk masalah nyehatkan ada penyakit di dalam muka kita. Atau ada juga kan dipercaya ke orang-orang sekarang untuk masalah pengen banyak yang ya. Gimana Pak? Pengen sehat, kalau pengen masyarakat kita ya masyarakat banyak yang orang-orang percaya sama kita gitu masyarakat gitu.
Dan ini seperti apa nih Pak? Maksudnya dimanfaatkan untuk kesehatan. Ini ada batu kecil juga, biasanya dipakai seperti apa? Kan ini digosok, digosokkan. Ya. Kan, ini kan keluar itu ya kan putih seperti bedak itu, gitu masalah. Itu. Boleh Anda coba Pak? Ya silakan. Oh, digosok biasa aja ya Pak? Ya. Pak, Anda mau tanya, biasanya kalau dipakai untuk kesehatan itu dipergunakannya kemana? Ke wajah? Ya, bisa ke wajah, bisa juga ke tangan juga bisa. Ya karena segala masalah keseluruhan badan kita juga bisa. Seperti apa itu Pak untuk kesehatannya seperti apa? Ya kan macam-macam. Ya. Karena sebenarnya di muka kita kan kadang-kadang ada ya masalahnya bintik-bintik. Terus gitu masalahnya kan sampai dulu sampai sekarang kan masalahnya seperti laki-laki sama perempuan kan ada seperti pengen cantik atau ganteng, bisa juga kepercayaan. Dan itu dari zaman dulu sampai sama zaman sekarang apa masih dipergunakan ini ya, Pak? Masih Sama orang-orang yang datang ke sini. Ya. Karena memang ini batunya keras tapi ini keluar serbuk ketika kita gerus. Ini berarti nggak apa-apa ya Pak ya? Untuk dipakai ke muka ya, halus ya Pak ya? Ini halus pemirsa. Selain untuk ngegerus batu, biasanya tujuannya untuk apa lagi Pak? Kalau masalahnya ada masalahnya satu, pengen masalah ritual atau munajat kita kepada Allah, yaitu permohonan, ya kita minta keberkahan dan keselamatan kepada Allah. Gitu aja. Tapi hembusan angin yang kuat atau yang kencang itu, hawanya tuh lebih nyaman di batu rahim yang awal tadi. Itu kenapa Pak? Ya dikarenakan kan itu ya contohnya kan kita sampai datang ke ibu kita gitu, maksudnya kan ibu kita doanya dan pengampurannya kan itu lebih gitu. Pak, boleh antar Anda untuk melanjutkan lagi ke tempat lain? Ya silakan. Ada lagi yang mau Bapak tunjukkan? Ke atas ya masalah kan Kak? ya kan masalah bergabung barangkali kan masalahnya. Oke. Ya udah yuk Pak, lanjut yuk. Selain batu Palawangan Ibu dan juga Paibuan, terdapat batuan selanjutnya yang dikenal dengan nama Panyipuhan. Batuan ini memiliki makna di mana seseorang akan memperoleh pendidikan yang akan membentuk jati dirinya. Batu Panyipuhannya mana Pak? Yang ini. Oh ini ya? Ya. Ini batu Panyipuhan, kenapa disebut batu Panyipuhan Pak? Dikarenakan kan masalahnya kan kita ya zaman dulu kan ada disebutnya kan ini Nagara Padang. Ya. Nagara Padang itu kan namanya Nagara seperti kita sekarang. Jadi segala macam kan ada Panyipuhan. Sampai atas juga berarti? Ya, sampai atas ini? Ya, semua ini masalah. Kalau Panyipuhan itu seperti pembersihan ya Pak ya? Pembersihan. Dibersihkan gitu kan? Dan ternyata pemirsa setelah memasuki ini dalaman batu, ini masih batu Panyipuhan ya Pak ya? Di dalam itu banyak sesaji. Dan biasanya orang-orang yang membawa sesaji itu ada tujuan apa ya Pak ya? Jadi masalahnya nggak ada tujuan apa-apa, tapi masalahnya kita, masalahnya ya orang-orang datang ke sini sebenarnya tadi munajat kita kepada Allah untuk hormatan. Untuk syariat ya Pak ya? Syariat itu menghormati kita. Jadi ini masih tembus ke dalam ya Pak ya? Tembus ke dalam. Biasanya orang-orang masuk ke dalam situ juga jadi Pak? Masalah enggak gitu masalah. Oh enggak, sampai sini aja berarti sampai ya? Sini. Batu Paibuan mengingatkan kepada pengasuhan ibu pada saat melahirkan seseorang. Seseorang belajar mengenal rasa dan pikiran melalui perilaku orang tuanya, khususnya sang ibu. Batu Palawangan itu dianggap sebagai tempat di mana manusia pertama kali dilahirkan ke dunia. Gitu. Batu Palawangan itu kan mencerminkan sebagai rahim dan tempat manusia itu dilahirkan. Bumi kita adalah Ibu Pertiwi. Dengan adanya peribahasa ini, leluhur kita juga mengajarkan kita untuk menjaga, merawat, dan juga menghargai